Tujuannya menyucikan. Semoga beliau dapat sana. Semoga sukmanya sebagai wujud bakti anak cucu kepada orang tua, Suwanto, warga desa Ngadirejo Mojogedang Karanganyar, menggelar upacara entas tulus atau yang di Bali dikenal dengan nama upacara ngaben. Di Jawa, ngaben dikenal dengan nama upacara entas tulus. Di Jawa Timur dikenal dengan nama entas-entas. Sedangkan di Bali dikenal dengan nama ngaben, jelas Puja Astawa dalam keterangannya. Pemangku Pura Munggur Karanganyar ini menambahkan, entas tulus dimaknai mengembalikan arwah ke asalnya. Mengembalikan tidak hanya jiwanya saja, melainkan jasad kasar yang terdiri dari 5 unsur dan intinya juga turut dikembalikan ke tempat asalnya. Asal diartikan kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Terdapat 3 cara pada prosesi upacara entas tulus. Yang pertama, jasad dapat langsung dibakar seketika, atau menunggu seminggu, 1 tahun, 3 tahun, baru kemudian digali dan tulang-tulangnya diangkat untuk dibakar. Atau melakukan prosesi pembakaran dengan menggunakan simbol-simbol sesaji. Seperti halnya pada upacara entas tulus yang dilakukan di Mojogedang. Prosesi pembakaran jasad dilakukan dengan cara menggunakan simbol, atau yang disebut dengan nama daksina. Terdapat berbagai simbol isi alam semesta di dalam daksina. Sedangkan jasad seseorang yang akan dingaben, dalam daksina digambarkan pada batang kayu sebagai perwujudan simbol manusia. Usai simbol manusia tersebut dibakar, abu pembakaran lantas diambil dan ditata di atas meja menyerupai bentuk manusia. Di atas abu diletakkan sesaji, selanjutnya didoakan dan diambil abunya sebanyak 3 kali pada bagian kepala, badan dan kaki. Setiap anak cucu mengambil abu sebanyak 3 kali. Setelah terkumpul di dalam wadah, selanjutnya diulek atau dalam upacara entas tulus disebut dengan nama upacara ngreka. Ngreka dimaknai menarik badan halus kembali lagi ke asalnya, setelah sebelumnya badan kasar dibakar dan dikembalikan ke asalnya. Setelah proses pengembalian badan kasar dan badan halus selesai, dilanjutkan dengan prosesi upacara ngroras, atau dalam makna modernnya dibikinkan channel untuk para leluhur. Membuat tempat persemayaman bagi para leluhur. Sehingga saat berdoa, anak cucu tidak perlu lagi datang ke kuburan, kata Mangku Puja Astawa dalam urayanya. Akhir dari prosesi upacara entas tulus, abu pembakaran, pakaian dan sesaji, lantas dilarung di air yang mengalir atau ke sungai, jikalau tempat upacara jauh dari pantai. Untuk penyempurnaan kembalinya kita ke alam langgeng, yaitu 1. Pengembalian badan kasar yang berasal dari 5 unsur alam, itu pertama dibakar tadi. Nah, nanti kedua, pengembalian badan halus kita, karena kita punya badan kasar, badan halus yang mengikat daripada roh atau atman kita. Nah, ini ide pendeta sudah mulai memuja untuk pengembalian nanti badan halus. Nah, setelah itu nanti badan kasar tadi yang terbakar tadi itu dilarung, dikembalikan
lewat air yang mengalir sampai laut. Kalau memang jauh kita dari laut, tapi kalau dekat laut malah enak langsung di laut itu biasanya. Nah setelah itu selesai badan kasar dikembalikan, badan halus dikembalikan, terus nanti ada namanya ngeroras. Kalau bahasa teknologinya membikinkan channel leluhur sehingga anak cucu nanti tidak usah lagi ke kuburan. Nah makanya channelnya itu namanya rong telu atau rong tigo. Nah, bagi yang sudah punya, contohnya Pak Anton ini sudah punya. Nah, di situ nanti dilinggihkan lagi channel kalau bahasa teknologinya untuk nyekat, untuk sembahyang langsung ke situ. Ya, sembahyangnya di situ setiap hari nanti, tidak perlu lagi ke kuburan. Itulah secara ringkas prosesi yang namanya entas pitulus, entas atau ngaben di tanah Bali. Jadi leluhur kita tanah Jawa dulu memang begitu urayaannya, prosesnya. Cuman karena lama hilang sehingga hampir punah di tanah Jawa. Nah sekarang sudah mulai lagi. Jadi prosesinya pengembalian badan kasar, pengembalian badan halus, terus membikin channel untuk anak cucunya bakti. Itu secara ringkas itu. Terus cara pembakaran tadi memakai sebuah simbol-simbol atau bagaimana? Ya karena ini tidak menggali layon, itu namanya pakai simbol. Ya jadi ada 3 cara. Satu di layon langsung, nah itu. Ada kedua dipendam dulu, terus diangkat tulang-tulangnya. Nah yang ketiga pakai simbol. Nah ini pakai simbol karena layonnya sudah dipendam lama. Jadi tidak harus pakai layon. Jadi kita leluhur kita banyak cara. Jadi contoh kalau orang yang meninggal di kelelep atau meninggal tidak ketemuan layonnya bagaimana? Itu jadi pakai simbol. Punya cara simbol namanya, simbolis. Terus simbol-simbol yang dipakai tadi apa saja mungkin dalam? Kalau bahasa ringkasnya itu seperti daksina, di dalamnya isi alam, terus ada gambar lukisan yang biasanya dari kayu cendana ada, dari kayu gaharu ada, itu digambar dilukis oleh pendeta sebagai sosok simbolis daripada raganya yang dibakar tadi. Cengkir tadi kelapa itu. Cengkir itu tirta untuk kalau sudah abu, sudah jadi abu, itu ada lagi namanya tirta penyep, itu untuk mendinginkan abu itu namanya penyep. Terus tirta bagian kepala kelapa wulan, yang badan itu kelapa gading, yang bagian kaki penyiram itu kelapa hijau, cengkir hijau bukan kelapa, cengkir. Terus kalau tadi dibawa ke sini dijadikan wujud manusia kemudian diulek itu namanya ngereka. Ngereka itu tadi kan sudah badan kasarnya sudah hancur. Sekarang untuk badan halus, menarik badan halusnya itu, yaitu abunya itu dibentuk seperti orang. Nah dikasihkan sesuai ritualnya. Nah jadi sekarang badan halusnya ini akan dikembalikan dengan doa-doa oleh beliau. Ini sedang mulai. Terus kalau selang waktunya itu dari maksudnya meninggalnya sama upacara ini biasanya berapa bulan atau berapa tahun itu? Boleh dalam waktu seketika itu, dalam waktu seminggu itu boleh, hari apapun boleh, atau mencari hari baik kalau sudah itu boleh, atau kalau memang belum punya dana pendam dulu, nah mungkin 3 tahun itu kalau menurut sastra, 3 tahun itu kalau bisa segera dientas orang tua kita. Terus mungkin sesaji apa yang khusus kalau ini di Jawa yang berbeda dengan yang ada di Bali, atau ada enggak seperti itu? Kalau perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang persamaan saya hanya aja. Persamaannya itu namanya saji panjang ilang. Itu ada di Jawa, ada di Bali. Ada bahkan di Jawa ada kidungannya kan. Nah, itu panjang ilang. Terus kalau sesaji yang lain-lain itu karena di tanah Jawa sudah hampir banyak yang punah. Nah, itu jadi dilengkapi oleh saudara kita dari Jakarta. Mungkin makna dari ini sendiri, Pak, dari seluruh rangkaian ini apa yang bisa disampaikan? Maknanya adalah bakti anak cucu terakhir kepada orang tua. Ini terakhir mengembalikan beliau ke asalnya. Jadi kalau di Hindu itu bukan ke surga, bukan ke neraka. Jadi kembali ke asalnya. Kalau bahasa Jawanya mulaniro, itu bedanya di situ. Jadi bukan ke suatu tempat. Pulang ke asalnya ya ke beliau sendiri kan gitu. Karena kita asalnya dari beliau sebenarnya. Itu makna aslinya. Mengembalikan. Karena apa? Karena kita ini tadinya kita itu dari beliau berwujud. Nah, wujudnya ini dikembalikan
kita punya 3 wujud, kasar, halus, dan inti kan itu. Nah ini biar kembali intinya gitu. Nah perkara perbuatannya ini tanggung jawabnya tetap ada, nah, bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Gitu. Intinya mengembalikan ke asalnya.
parkirnya. Ini apa nih? Hah? Sama aja. Berdoa ya. Saya Pak Kakung, jadi jarak, berdoa. Ya, narik lagi. Manggil ya. Manggil yang bersih. Di rumah harus bersih dan tahu baru kita pulang ya.